Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawati, alamat Bandok Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Saya adalah mahasiswa PPG Angkatan ketiga di LPTK Universitas Hamzanwadi Selong. Dan pada saat ini saya melakukan PPL di sekolah tempat saya mengajar di SMA Al-Hamzah Tembeng Putih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda siang hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, semoga Ananda tetap dalam keadaan sehat. Dan jangan lupa bersyukur Ananda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan izinnya lah sehingga kita diberikan kesehatan, keafiatan, sehingga kita dapat menjalankan rutinitas kita setiap hari, ya. Jadi sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Yang mana ketua kelas silahkan pimpin temannya berdoa dulu, Naupal. Ya. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Berdoa selesai. Ya, jadi sebelum itu Ibu mau cek dulu kondisi Ananda ya. Ada yang tidak memasukkan baju? Coba. Iya. Rohiman, coba Sapruji. Oh, ini. Siapa? Terutama Ananda yang laki-laki harus semua masukkan baju supaya rapi kelihatannya. Oke? Ya, jadi Ibu Guru akan mengecek kehadiran Ananda semua. Kira-kira ada yang tidak masuk? Siapa? Yang dari sini siapa yang tidak masuk? Nabil. Kenapa? Sakit. Sudah ada kapan dikasih tahu, informasikan? Tadi. Kalau yang sini ada yang siapa lagi? Yusran. Kenapa? Tidak ada informasinya. Siapa lagi? Hai. Kenapa dia Hai? Ada. Ya, berarti 3 orang yang tidak masuk ya? Ya. 3 orang? Ya. Ya, jadi sebelum kita mulai belajar, kita supaya lebih semangat lagi. Ya, tadi sudah belajar apa sebelumnya? Matematika atau ekonomi? Ekonomi ya, ulangan tadi di jam pertama itu. Ya, jadi supaya lebih semangat lagi kita adakan ice breaking dulu ya. Mana maunya gajah-gajah semut atau gajah-gajah semut atau 36 semut? Gajah-gajah semut.
Oke, oke, bisa berdiri? Berdiri. Oke. Ya, jadi gajah-gajah semut itu tidak balance ya dengan ucapan sama gerakan. Kalau ibu guru bilang semut bagaimana? Besar. Ini kan sudah sering ibu guru. Kalau gajah besar. Gerakan sama ucapan itu tidak harus balance ya. Jangan balance. Ya. Kalau semut kita simulasi dulu ya. Oke, semua mengikuti. Ayo nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Gajah, 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 semut, gajah. Stop. Gajah. Jangan. Nah, nanti kalau yang salah ibu guru tanya. Oke, sudah simulasinya? Sudah? Harus semangat Ananda, harus semangat. Suaranya harus besar. Supaya bisa kedengeran. Ayo, 1, 2, 3. Gajah, 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 semut, gajah. Gajah, 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 semut, gajah. Stop, semut. Gajah? Bagaimana Yanti ucapannya? Semut. Ya, jadi sebelum kita mulai pelajaran, ibu guru mau kulas kembali materi minggu lalu ya Nanda ya. Minggu lalu itu terkait dengan zaman megalitikum. Kalian masih ingat zaman mana? Kan ada 5 zaman itu. Kira-kira di zaman megalitikum itu zaman mana yang Ananda paling anggap maju? Oke, pintar. Zaman perundagian. Kenapa? Karena perundagian di mana manusia sudah mengenal kecepatan tanam dan Oke, nah, jadi di bab 3 ini kita akan bahas terkait dengan proses masuknya agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Ya. Nah, itu gambar apa Nanda? Patung. Yang ini, patung apa ini? Dewa Siwa. Yang sebelahnya? Ya, jadi ini yang sebelahnya itu adalah patung Dewa. Yang sebelahnya lagi patung Buddha. Ya, jadi apakah agama Hindu ini masih ada? Sekarang masih ada sampai sekarang ini. Di mana? Oh, pernah jalan-jalan ke sana? Nanti ya, nanti. Iya. Jadi masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia itu Ananda pada abad keempat dan abad kelima. Setelah itu disusun lagi oleh agama kita, yaitu agama Islam. Sehingga setelah itu lagi datangnya orang kolonialisme, yaitu orang-orang barat seperti Portugis, Perancis, Spanyol, Belanda dan lain sebagainya. Jadi seperti itu ya. Jadi masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia itu pada abad keempat, ingat. Dan kelima. Setelah itu agama kita baru masuk pada abad ketujuh. Itu jangan sampai dilupakan Ananda. Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik menjelaskan tentang teori-teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis terkait dari teori-teori yang ada, terkait dari kelebihan dan kekurangan teori itu. Jadi kalian analisis itu, mana kelebihan dan kekurangan dari teori itu, ya.
Halo semuanya, ketemu lagi di kelas sejarah bersama Pak Yesi. Kali ini kita akan mempelajari tentang sejarah agama Hindu dan Buddha. Tentu adik-adik sudah tidak asing lagi ya dengan kedua agama ini. Agama Hindu dan Buddha sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Bagaimana sejarah terbentuknya dan perkembangan agama Hindu dan Buddha? Yuk kita bahas satu persatu. Baik, jadi pertama kita akan membahas terlebih dahulu mengenai agama Hindu. Agama Hindu diperkirakan muncul di India antara tahun dalam perkembangannya. Iya, mungkin hanya itu saja ya untuk videonya. Ya, jadi dari tayangan video yang tadi itu Ananda, kira-kira dari tayangan video yang tadi itu bahwa agama Hindu dan Buddha itu lahir di mana? India. Ini sebelah sini ini candi apa? Terus sebelah sana kanan. Ini apa ini? Kebudayaan apa? Hasil kebudayaan pada zaman Hindu Buddha. Ada yang pernah jalan ke sini enggak? Ya, enggak pernah. Ya, nanti kalau keluar dari sini Ananda, kalau kalian sudah sudah selesai di SMA ini, ibu guru sarankan ambil jurusan sejarah ya. Ambil jurusan yang ada di Universitas Hamzanwadi. Jadi ibu sekolahnya dulu di sana, kuliahnya dulu di sana. Jadi kita kebanyakan study tour, mengunjungi situs-situs bersejarah. Di sini ada beberapa macam kasta. Sama dia ini enggak apa-apa. Nah, nanti ini yang kalian analisis terkait dengan itu. Kalau kalau kasta Brahmana mengatakan apa? Terlalu kecil tulisannya. Ada? Teori ini dikembangkan oleh coba lihat dia. Terus mengatakan bahwa agama mana yang teori Brahmana masuk ke Indonesia melalui apa? Pendeta, golongan pendeta atau Brahmana yang diundang di apa? para penguasa Oleh penguasa deh. Yang kedua, kalau kesatria dikemukakan oleh J.J. Penopal ya. Nah, teori ini menjelaskan tentang apa? Proses masuknya agama Hindu Buddha itu dibawa oleh seorang baca. Terus teori Waisa. Nah, proses ini menurut siapa teori Waisa ini? Ada di situ, Ya. Ya, jadi menurut pendapat ini bahwa proses masuknya agama Hindu Buddha dibawa oleh golongan para pedagang. Nah, teori arus balik apa itu? Bagaimana teori arus balik? Ya, mengatakan bahwa apa? Masuk ke Indonesia. Nah, jadi itu ya. Nanti mungkin ada permasalahan yang harus Ananda diskusikan. Ya, kalian harus. Nah, di sini ada LKPD yang sebentar ibu guru akan bagikan. Ya, kalian itu identifikasi bagaimana masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia. Nah, terus ambil salah satu teori yang kira-kira mana menurut kalian yang paling mendekati kebenaran di antara 5 teori yang tadi itu. Misalnya menurut Ananda, teori ini yang paling benar. Misal ibu guru kasih contoh teori Brahmana, jelaskan alasannya bla bla dan sebutkan kelemahan sama kekurangannya. Jadi itu. Ya, jadi ambil salah satu teori. Kira-kira teori mana yang paling mendekati apa? Mendekati kebenaran. Sudah?
teori Brahmana menyatakan bahwa masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia ke Nusantara oleh golongan kaum Brahmana yang diundang oleh penguasa Indonesia. Yang diambil tadi apa? Dari Brahmana. Ada pertanyaan? Oke, silakan. Satu pertanyaan saja. Sebutkan kelemahan dan kelebihan dari teori Brahmana. Kelebihan dari teori Brahmana adanya banyak prasasti Hindu Buddha yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallava. Bahasa tersebut pada saat itu hanya dikuasai oleh kaum Brahmana. Sedangkan kelemahan dari teori Brahmana adalah dalam tradisi Hindu Buddha, kaum Brahmana pantang menyeberangi lautan. Oke, sudah. Ada lagi? Sudah tidak ada? Ada pertanyaan lagi? Ya, jadi menurut kelompok ini tadi yang mendekati apa? Maksudnya agama Hindu Buddha itu karena adanya prasasti Hindu Buddha yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallava. oke, silakan kita kasih pertanyaan dulu. Ya. Oke, yang lain bangun. Yang ini yang kita lagi breaking. Ya, setelah kalian selesai presentasi tadi, jadi bisa kita simpulkan. Jadi setiap teori itu ada apa? Saling melengkapi. Tadi ada mana kelompoknya teori Brahmana? Tadi siapa ya teori Brahmana? Oh, yang paling mendekati kebenaran itu adalah teori Brahmana. Ya. Nah, tapi karena mungkin Anda mengambilnya teori Brahmana itu kan sebagai pembuka atau golongan para pendeta. Jadi mungkin ilmunya itu tahu. Tetapi punya pantangan masing-masing. Apa pantangannya? Di kelemahannya teori Brahmana itu. Nah, jadi apa dia tidak bisa menyeberangi laut. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa setiap teori itu punya kelemahan. Setiap teori itu